Shalom, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Baiklah, saat ini saya akan membacakan Warta Jemaat hari Minggu 4 Oktober tahun 2020 dengan membacakan daftar untuk pengumuman. Hari ini, hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020 di Manado, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 jam 13 WITA, tempat Gemi Musafir Lea bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Refki Arthur Seon, umur 37 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Tikala Ares, lingkungan 2, Kecamatan Tikala. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Beni Seon almarhum dan Dince Komaling almarhum, dan Mita Liani Tompodung, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Kelurahan Leak lingkungan 4, Kecamatan Malalaya. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Frederick Robert Maximilian Tompodung, umur 63 tahun, agama Kristen, pekerjaan pedagang, tempat kediaman Kelurahan Leak lingkungan 4, Kecamatan Malalaya, dan Sukarti Ningsi almarhum. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado telah bertanda Julius Devi Ohlers SH, NIP 1967 1223 1993 03 1010. Demikian pembacaan daftar untuk pengumuman nikah dari Saudara Refki Arthur Seon dan Mita Liani Tompodung. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saatnya kita untuk beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan, dan ibadah di hari Minggu 4 Oktober 2020 ini akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Teli Lonto Uwa, Sarjana Teologi MPDK. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Baik, kita akan menyelenggarakan kebaktian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020.
sambil berdiri. Jemaat, kita persiapkan seantero kehidupan kita dalam penyelenggaraan ibadah hari Minggu 4 Oktober 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersyukur kita diperkenankan untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan Allah kita yang hidup. Marilah kita muliakan Tuhan dengan menyanyi klik 443, Indah Sebagai di Eden. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Disilahkan duduk. Dengarkanlah nats yang menuntun kita dalam ibadah ini melalui Mazmur pasal 115 ayat 15 dan 16 yang berkata, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Kidung jemaat nomor 1. Haleluya. Kita semua yang diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus, kita akan mengaku dosa dan kita akan mendengarkan pemberitaan anugerah Allah. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku
dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam penghayatan pada ungkapan Mazmur ini, maka marilah dalam kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi, dalam kemurahan kasih dan setiamu, kami datang dalam satu persekutuan sambil menyembah, bersyukur, dan mengaku dosa. Dalam kerendahan hati dan keterbukaan, kami mengaku segala dosa dan kesalahan, mulai dari pola berpikir, tutur kata, dan tindakan. Dalam kehidupan keluarga, kami tidak mampu merealisasikan kasih Tuhan Yesus sebagai pola hidup suami istri. Sebagai anak dalam keluarga, kadang kami menganggap orang tua kami bodoh dan ketinggalan zaman. Sebagai hamba dan pelayan, mulut dan bibir kami mengaku ada sukacita melayani. Namun realitanya kami menghitung-hitung waktu buat Tuhan. Sebagai pemimpin di masyarakat, kadang kami tidak mampu melakukan tugas panggilan melayani dengan keadilan. Terlalu banyak kealpaan kami dan ketidakmampuan dalam berperan. Oleh karena itu, kami mohon ya Tuhan, ampunilah, kasihanilah, dan baharuilah hidup kami, agar dapat hidup menurut maksud dan kehendak-Mu, serta berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa pengakuan dosa ini. Amin. NKB nomor 14. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kita semua yang diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka kepadanya diberitakan janji tentang pengampunan. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. NNBT 31, dalam dunia penuh kemalut. Hidupku
Jemaat kita semua yang diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama seluruh umat percaya di dunia ini, maka kesempatan ini kita diajak untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli sambil diundang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita menyanyi Ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa, ya Yesus Tuhan, ya Roh Kudus, aku bersyukur, aku memuji, menyembahmu. Urapan Roh-Mu kepadaku, agar aku layak di hadirat-Mu. Di relung hatiku yang hancur, ku buat kurban syukurku, ku serahkan persembahanku. Berkenanlah Kau ya Tuhanku. Jemaat, kita semua diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah hukum Tuhan melalui Roma pasal 6 ayat 11 sampai 14 yang berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian kita menyambut dengan Kidung Jemaat 293, Puji Yesus. Haleluya, nyanyilah para malaikat.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca sabda-Mu. Urapi dan berkati kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Konsentrasikan kami ya Tuhan. Pikiran yang bercabang dihalaukan dengan kuasa Roh Kudus. Sembunyikan kami semua di balik kuasa salib-Mu. Engkau yang kami tinggikan dan muliakan. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Baik, jemaat, kita semua diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab di minggu yang berjalan ini dari Kitab Kejadian pasal 2. Kitab Kejadian pasal 2. Dibaca ayat 8 sampai ayat 25. Sekali lagi dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat 25. Di bawah judul Manusia dan Taman Eden. Jemaat, saya baca ayat-ayat genap. Saya kira tidak berkeberatan jemaat umat Tuhan ada di rumah membaca ayat ganjil. Jadi setiap ayat ganjil dibaca oleh jemaat sekalian. Saya ayat genap. Saya mulai. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia.
Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah jauhnya pembacaan Alkitab yang nantinya akan kita renungkan pada minggu yang berjalan ini dan pada hari Minggu ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mengucap syukur. Tidak terasa kita sudah diizinkan untuk boleh berada pada hari Minggu Kudus. Minggu pertama sudah di bulan Oktober. Sober kedua, Kang. Makasih banyak Tuhan. Walaupun masih dalam kondisi keterbatasan, beribadah, masih di rumah. Tapi makasih banyak Tuhan, Engkau berkenan kami boleh diberikan nafas kehidupan yang gratis. Yang cuma-cuma, orang-orang Manado bilang masih bernafas free. Haleluya, puji Tuhan. Dan saat ini kita dituntun dengan perenungan di bawah tema mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan. Itulah tema perenungan di minggu yang berjalan ini. Jemaat, kita semua diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri di era sekarang. Bahwa terjadi perubahan ekosistem dan berbagai kerusakan merajalela. Seperti penggundulan hutan tanpa peduli kelestariannya. Dan penggerukan alam untuk mendapatkan hasil tambang. Emas, perak, tembaga. Sehingga bencana alam terjadi. Bencana alam terjadi. Tanah longsor, banjir, kebakaran lahan, dan ada kekeringan. Sementara juga saudara-saudara, ada penggunaan pupuk kimia yang mengakibatkan kehancuran flora dan fauna. Sehingga apa? Terjadi perubahan iklim yang mengancam manusia. Bahkan penyakit pun sering muncul tiba-tiba yang tidak dapat diduga oleh manusia. Mungkin seperti itulah juga yang sedang digumuli oleh manusia di bawah kolong langit ini. Antara mungkin COVID-19 muncul tiba-tiba. Pertanyaannya, siapa pesalah? Siapa yang menyebabkan persoalan-persoalan ini muncul? Jawabannya, manusia itu sendiri. Manusia penyebab. Saudara-saudara, masalah lain muncul. Seperti hubungan antar sesama rusak. Terjadi persaingan merebut sumber daya alam. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga. KDRT. Kadang-kala seperti itu. Penjualan perempuan dan anak. Serta tidak dapat dipungkiri banyak yang ada di ambang perceraian. Dengan kata lain, saudara-saudara jemaat, rusak citra ilahi kemanusiaan dan memelihara keutuhan ciptaan. Rusak. Saudara-saudara, padahal Allah menugaskan kita untuk mengusahakan, memelihara keutuhan ciptaan, tata alam, demi kelanjutan hidup manusia.
Saudara-saudara, kita semua diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi kita dituntun lewat firman Tuhan melalui kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25. Saudara-saudaraku, kisah penciptaan dalam Alkitab ternyata ada 2 pasal yang bicara soal penciptaan. Pertama pasal 1 dalam Kejadian menyatakan dalam pasal 1 dengan singkat, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi laki-laki dan perempuan Allah ciptakan. Kejadian 1 ayat 27. Bagian yang kedua yang menjadi bahan bacaan kita dalam Kejadian pasal 2. Menjelaskan, menguraikan, menyatakan bahwa Allah adalah penjunan yang membentuk manusia dari tanah. Dari tanah, menghembuskan nafas kehidupan dalam hidungnya. Kejadian 2 ayat 7. Jemaat, kita semua diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membuat taman dalam pembacaan. Dalam bahasa Yunani, paradeisos, bahasa Yunani. Firdaus di Eden. Eden, bahasa Ibraninya kesenangan, kenikmatan, kegembiraan. Jadi taman Eden, taman kesenangan, taman kenikmatan, taman kegembiraan di sebelah timur. Dijelaskan sebagai tempat manusia tinggal. Dan Tuhan menumbuhkan berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Saudara-saudaraku, kita semua diberkati Tuhan Yesus. Tuhan ditampilkan sebagai tukang atau ahli tanaman yang terus bekerja, menanam dan menata taman. Dan saudara-saudaraku, ada 2 pohon. Ada 2 pohon utama di sana. Disebut pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan ada 1 sungai yang mengalir dari Eden yang dianggap memberikan kesuburan. Dan sungai itu dalam Alkitab disebut terbagi 4 aliran. Yang pertama Pison, yang kedua Gihon, yang ketiga Tigris, dan keempat Efrat. Saudara-saudara, kita semua diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus. Manusia ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Jadi ditempatkan di Taman Eden. Kata menempatkan dalam bahasa Ibrani, wayanihehu, bahasa Ibrani. Kata menempatkan, wayanihehu. Dan kata ini secara khusus dipakai untuk apa? Untuk keselamatan. Istirahat yang diberikan Tuhan. Atau penempatan sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, menjelaskan bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden dalam konteks ibadah kepada Tuhan. Ditempatkan dalam konteks di Taman Eden, taman kesenangan, kenikmatan, kegembiraan untuk apa? Ibadah kepada Tuhan. Terjemahan untuk mengusahakan, ditempatkan mengusahakan. Nah, bahasa Ibraninya melayani, berbakti dan memelihara
Ya, seperti orang memelihara hukum Allah di taman itu. Saudara-saudara, di sini manusia diberikan peran aktif untuk apa? Bekerja. Kerja bukan sebagai beban, tapi kerja sebagai kegiatan yang menyenangkan sesuai dengan tujuan hidup manusia. Bukan beban, tapi menyenangkan. Lanjut, mengusahakan dan memelihara taman itu juga artinya Adam harus bekerja sebagai perwujudan daripada ibadah kepada Tuhan dan mentaati peraturan petunjuk ketetapan Tuhan. Saudara-saudara jemaat, kita semua yang diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus. Dalam Alkitab dikatakan Tuhan melarang manusia untuk memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Sudah diberikan konsekuensinya. Jika makan maka pastilah engkau mati. Saudara, kematian yang dimaksud adalah kematian pada akhir yang menyengsarakan. Saudara-saudaraku, setelah semua selesai diciptakan Tuhan, ternyata Tuhan memandang bahwa tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Maka Ia menciptakan lebih dahulu segala macam binatang untuk menjadi penolong baginya. Dan ayat 19. Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan burung di udara. Lalu Adam memberi nama kepada mereka. Jadi segala yang sudah diciptakan, Tuhan sudah bentuk, yang berperan bertugas untuk kasih nama adalah Adam, manusia pertama. Adam kasih nama. Tapi lanjut saudara-saudara, firman Tuhan menyaksikan. Khusus dalam ayat 20 mengatakan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi sok kasih nama segala binatang, sok kasih nama Adam, sok kasih nama, tapi ternyata untuk dirinya dia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Ternyata semua hewan yang dia sok kasih nama tidak sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan adalah lambang kekuatan. Lambang kekuatan. Mengapa? Oleh karena kata penolong sepadan ini sering dipakai oleh Tuhan sebagai penolong Israel. Penolong Israel. Siapa yang dimaksud dengan penolong yang sepadan? Alkitab menjelaskan di sini, ternyata yang dimaksud di sini adalah perempuan, istri. Sejajar sebagai pendamping yang berinisiatif menjadi mitra suami atau laki-laki. Perempuan sepadan menjadi mitra laki-laki. Perempuan istri menjadi mitra suami. Jadi kata sepadan artinya mempunyai nilai, sebanding, seimbang. Dan hal tersebut menunjukkan fungsi dan tanggung jawab suami istri yang sama besar di hadapan Allah. Walaupun secara mungkin otoritas, suami berperan sebagai kepala dalam kehidupan berumah tangga. Dan istri sebagai penolong, di mana suami istri dalam tanggung jawab bersama-sama menjalankan, menggenapi visi Allah. Sama-sama. Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka, laki-laki dan perempuan,
beda jenis kelamin. Tapi tanggung jawab melaksanakan visi Allah sama-sama. Jemaat kita semua diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus. Dalam pandangan Tuhan, kesendirian manusia itu merupakan hal yang tidak baik. Maka Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, lalu mengambil tulang rusuknya. Saudara-saudara, kata rusuk dalam bahasa Ibrani berarti samping. Rusuk dalam bahasa Ibrani, samping. Kata ini dimengerti sebagai bentuk kesesuaian yang ideal. Ideal. Istri diciptakan dari tulang rusuk untuk menjadi pendamping dan dekat di hati. Dekat di hati. Bukan mengambil tulang kaki lalu diinjak-injak. Kadang-kala seperti itu yang kalau di acara-acara perkawinan atau kata-kata yang mengingatkan bahwa perempuan itu adalah sepadan, kasih-kasih ingat diambil daripada tulang rusuk. Dan proses penciptaan perempuan ini menunjukkan bahwa Allah ingin menekankan kedekatan antara laki-laki dan perempuan, kedekatan antara suami dan istri. Lalu dalam proses penciptaan, Tuhan membawa perempuan kepada Adam. Dan ternyata Adam menyambutnya dengan semangat, dengan kegembiraan, dengan sukacita. Sehingga dia bilang, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ayat 23. Jadi semangat, sukacita. Inilah teman yang dinanti-nantikan sesama manusia dalam perbedaan jenis kelamin. Saudara-saudara, tujuan Allah agar manusia tidak hidup seorang diri, tetapi hidup dalam hubungan sederajat. Adam hidup sederajat dengan sesamanya, yaitu Hawa yang diambil dari tulang rusuk. Akhirnya saudara-saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, akhirnya Alkitab menjelaskan bahwa mereka dipersatukan Tuhan dalam lembaga perkawinan. Sehingga laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kata meninggalkan dan bersatu menunjukkan identitas. Persatuan semata-mata pada suami istri. Jadi bersatu semata-mata pada suami istri tanpa intimidasi, tanpa intervensi orang lain. Mereka, kesatuan mereka adalah identitas yang dipersatukan oleh Tuhan Allah. Tidak boleh diintervensi, tidak boleh diintimidasi oleh siapapun. Dan karena itu kata-kata ini juga biasa dipakai dalam konteks perjanjian antara Allah. Perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Jadi perjanjian. Jadi ketika ada ucapan-ucapan janji suami istri, itu ikatan perjanjian yang menunjuk dalam konteks Allah dengan bangsa Israel. Dan sesudah itu, setelah ikatan ini dipersatukan, laki-laki dan perempuan dikatakan dalam Alkitab menjadi satu daging dan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Ini kisah penciptaan yang diuraikan dalam pasal 2 ayat 8 sampai 25 kitab Kejadian. Nah, saudara-saudaraku, kita semua diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang bisa kita pelajari, bahan pembelajaran dari firman Tuhan saat ini. Bahwa manusia
Allah tempatkan di bumi, itu kedaulatan Tuhan. Menuju pada kedaulatan Tuhan atas dunia ciptaannya. Dan bagaimana kuasa Allah. Bagaimana otoritas Allah yang berkuasa menempatkan manusia, menciptakan manusia. Dalam pandangan Allah, laki-laki dan perempuan sama. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tujuannya apa? Ternyata manusia harus sama-sama menjadi ahli waris. Yang sama-sama juga bertanggung jawab. Ahli waris. Sama-sama berkuasa atas bumi. Untuk apa? Mengusahakan dan memeliharanya. Selanjutnya saudara-saudara, alam yang diciptakan Tuhan harus diusahakan, dipelihara oleh manusia. Dengan kata lain, manusia mendapatkan mandat daripada Tuhan Allah. Manusia adalah mandataris Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 28, taklukkanlah, berkuasalah. Itu ayat ini menjadi dasar teologi bahwa manusia adalah mandataris Allah. Taklukkanlah, berkuasalah. Dimaksudkan apa? Sebagai penguasaan. Jadi manusia berkuasa, mendapatkan mandat daripada Tuhan Allah. Berdasarkan hak pakai, bukan berdasarkan hak milik. Manusia diberikan mandat, tapi bukan seenaknya untuk memakai. Tapi ada tanggung jawab untuk pelihara, usahakan. Allah yang Maha Kuasa mempercayakan manusia untuk menguasai alam dalam arti tata, kelola demi kesejahteraan manusia dan demi keseimbangan alam. Dan sebagai ciptaan Tuhan, marilah laki-laki dan perempuan, sekali lagi sebagai ciptaan Tuhan, marilah laki-laki dan perempuan, apakah sudah terbentuk dalam satu keluarga, harus hidup dalam keterbukaan suami istri, saling menopang sebagai sesama ciptaan, serta hilangkan perbedaan-perbedaan yang membudaya dan merugikan kaum perempuan. Laki-laki perempuan mendapatkan tanggung jawab yang sama. Bertanggung jawab, saling menopang. Dan dalam persekutuan gereja Tuhan, gereja harus memberi perhatian dalam meningkatkan kepedulian dan tindakan partisipatif dalam hal mengusahakan, memperbaiki, dan memelihara keutuhan ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan sabda dan firman-Nya. Dan marilah kita jadi pelaku-pelaku firman, sehingga nama Tuhan dipuji, diagungkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, kita semua diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus. Marilah kita memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur. Sambil memberi, kita menyanyi Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia. Yesus gunung batu hidup.
Kita semua dia berkati dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan, serta menyadarkan kami bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Kami berdoa untuk pelayanan Gemim secara keseluruhan dan secara khusus Gemim Musafir Kleak tetap diberkati dalam kebersamaan membangun persekutuan, kesaksian dan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyafaat untuk Indonesia agar dapat melewati wabah virus corona, terhindar dari kemerosotan ekonomi serta kekacauan dan kerusuhan. Berdoa agar niat jahat orang-orang yang mau mengambil keuntungan lewat pandemi ini batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Presiden Joko Widodo, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan jajarannya agar diberi hikmat dalam mengatasi pandemi ini. Berdoa untuk para pasien yang positif terjangkit virus corona, diberikan kesembuhan ilahi oleh Tuhan. Para tim medis diberikan kesehatan dan kesabaran untuk merawat para pasien. Berdoa untuk pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati, wakil bupati di bulan Desember nanti. Tuhan sertai setiap tahapan yang harus dilalui agar boleh berlangsung dengan aman dan damai, serta akan terpilih pemimpin yang berkenan di mata Tuhan. Berdoa untuk seluruh anggota jemaat Musafir Kleak, dari anak-anak sampai lansia, berada dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga badan pekerja majelis jemaat, para pelsus dari kolom 1 sampai kolom 28 dan keluarga mereka, agar supaya menjalankan tugas dengan penuh sukacita. Berdoa untuk yang berulang tahun, baik kelahiran, perkawinan, dan kesuksesan-kesuksesan yang lain. Tuhan kuduskan semuanya. Yang berduka diberikan penghiburan, yang sakit dikaruniakan kesembuhan ilahi. Pegawai, kostor, pianis, kantoria, tim multimedia yang terlibat dalam pelayanan saat ini diberikan kesehatan terus dan kekuatan terus, serta diberkati dalam pekerjaan pengabdian. Para janda, duda, anak yatim, Tuhan yang memelihara mereka dan juga pakai orang-orang di sekitar mereka untuk mengulurkan tangan membantu mereka. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami umat gerejamu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kita semua diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Diundang untuk berdiri dan nyanyian penutup NNBT 34, Tuhanlah perlindunganmu, sambil berdiri. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku, Tuhan perisai
Jemaat yang diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikian ibadah selesai. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati torang semua.